Nah, sel volta adalah sel elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Nanti dalam proses energi kimia itu dalam reaksi redox, energi listrik harus listrik. Kemudian tempat berlangsungnya reaksi redox disebut elektrode. Nah, yang harus kita tahu bahwa elektrode itu ada dua. Nah, elektrode yang pertama yaitu katoda dalam reaksi reduksi. Kemudian ada anoda dalam reaksi oksidasi. Potensial listrik yang dihasilkan oleh sel volta dapat dihitung dengan rumus. Potensial listrik yang dihasilkan oleh sel volta dapat dihitung dengan rumus yaitu E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Nah, jadi untuk mencari potensial listrik yang dihasilkan oleh sel volta kita dapat menggunakan rumus yaitu E0 sel reduksi. E0 sel sama dengan E0 sel reduksi dikurang E0 sel oksidasi. Nah, di sini saya akan membagikan trik asiknya. Nah, biasa ada soal nanti yang E0 sel besar dan E0 sel kecil. Jadi kita tulis E0 sel besar dan E0 sel kecil. Nah, di besar ada huruf R, berarti di sini kita tulis reduksi. Kalau di sini reduksi, berarti di bawah ini adalah oksidasi. Kemudian reduksi ini, R ini kan konsonan, berarti kita tulis di sini katoda karena K ini juga konsonan. Kemudian O ini kan vokal, berarti kita tulis anoda. Kemudian untuk kutubnya E0 sel kecil ini kutubnya negatif. Kenapa? Karena dia lebih kecil. Berarti E0 sel besar dia kutubnya positif karena dia lebih besar. Maka dari sini kita dapat menyimpulkan nanti ada namanya diagram atau notasi sel. Nah, ini kita akan mengenal tentang diagram atau notasi sel. Trik asiknya. Jadi, pertama kita bikin dulu seperti ini.
Nah, di sini saya juga akan kasih tahu tentang aliran elektron tentang trik asiknya. Aliran elektron. Yang pertama, duluan mana A sama K? Duluan A, berarti kita tulis armada menuju bumi katoda. Katoda kemudian katoda. Kemudian di sini kita tulis negatif, di sini positif. Diibaratkan dari ini ibarat saja ya, dari zaman yang jelek menuju ke zaman yang bagus. Kemudian logam menuju logam, bukan ion menuju ion. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan reaksinya? Nah, cara menentukan reaksinya, trik asiknya, besar, reaksinya tetap. Nah, untuk sel kecil, reaksinya dibalik. Nah, inilah cara asik untuk mempelajari sel volta. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan satu contoh soal. Dari sel volta, misalkan saya punya Zn2+ ditambah 2 elektron berubah menjadi Zn. Nol selnya adalah negatif 0,76 volt. Kemudian Cu2+ ditambah 2 elektron berubah menjadi Cu. Nol selnya adalah positif 0,34 volt. Kemudian ditanyakan yang pertama, dari soal yang pertama dan kedua kita tidak bisa jawab dari satu rumus. Ya, seperti itu. Jawab yang pertanyaan pertama tadi, katoda. Katodanya berarti yang lebih besar yaitu Cu. Kemudian kita bakal jawab yang pertama. Katodanya siapa? Katodanya Cu. Kemudian anodanya Zn. Selanjutnya kita cari nol selnya. Nol sel itu sel oksidasi. Reduksi ini kan yang besar dan yang oksidasi itu kan yang kecil. Jadi nol sel besar dikurang nol sel kecil. Berarti nol sel besarnya 0,34 dikurang negatif 0,76. Hasilnya 1,1 volt. Nah, kalau positif berarti reaksinya spontan. Nah, spontan itu artinya bereaksi. Nah, kemudian reaksinya. Reaksinya itu kan yang besar dia tetap dan yang kecil dia dibalik. Jadi yang besar tadi itu Cu2+ ditambah 2E berubah menjadi Cu. Nol selnya positif 0,34
yang menggunakan arus listrik searah. Pada sel elektrolisis, katoda merupakan kutub negatif, sedangkan anoda merupakan kutub positif. Pada sel elektrolisis terdapat dua elektroda. Yang pertama elektroda inert, yaitu yang tidak ikut bereaksi, sedangkan elektroda bukan inert tidak ikut bereaksi. Ya, reaksi di katoda. Yang pertama, larutan pertama logam A1A, 2A, dan 3A yang tereduksi adalah air. 2H2O ditambah 2E menjadi H2O3. Yang kedua, larutan H+ dari ion asam yang tereduksi adalah H+. 2H+ ditambah 2E menjadi H2. Yang ketiga, larutan logam selain 1A, 2A, Al3+, larutan ketiga, logam selain 1A, 2A, Al3+, Mn2+, yang tereduksi adalah logamnya Ln plus ditambah Ne negatif menjadi L. Selanjutnya, ini adalah rangkuman dari reaksi di anoda. Anoda terbagi menjadi dua, yaitu ada logam inert, termasuk platinum, aurum, dan karbon. Juga ada logam bukan inert, yaitu selain platinum, aurum, dan karbon. Pada logam inert terbagi menjadi 3 aturan. Aturan yang pertama adalah jika terdapat ion sisa asam, misalnya SO42-, NO3-, dan PO43-, maka yang teroksidasi adalah airnya. Menurut reaksinya, 2H2O menghasilkan 4H ditambah O2 ditambah 4 elektron. Aturan yang kedua, ion halida misalnya F-, Cl-, dan Br-, maka yang teroksidasi adalah ion halida tersebut. Ion halida tersebut berubah menjadi halogen. Jadi reaksinya 2X- menghasilkan X2 ditambah 2 elektron. Untuk aturan yang ketiga, jika terdapat ion OH- dari basa, maka ion OH- itu akan teroksidasi. 4OH- menghasilkan 2H2 ditambah O2 ditambah 4 elektron. Itu untuk logam inert pada anodanya. Sedangkan jika logam bukan inert, maka logamnya langsung akan berubah lalu teroksidasi menjadi Ln+ ditambah N elektron. Sekian dari saya. Kita akan mengalihkan katoda dan anoda. Katoda dibagi dua. Jadi 2H2O dibagi 2 menghasilkan 4H2O. Ditambah dengan anoda di sebelah kiri dikali 1. Dan kita akan mengalihkan katoda yang di sebelah kanan dengan 2. Jadi 2H2. Selanjutnya kita akan mengalihkan katoda 2OH- dikali 2 menjadi 4OH-. Terus ditambah anoda di sebelah kanan dikali dengan 1 menjadi 4H+. Ditambah dengan anoda di sebelah kanan
Ya, molekul yang sama jika diubahkan.